Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla fi'ulah, wa asyhadu wa rasuluhu wa mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang diberikannya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, yang dengannya kita berada di tempat yang mulia dan memuliakan ini, tempat yang mendekatkan kita kepada Allah, yang menjadi saksi insyaallah di akhirat di hadapan Allah bahwa kita insyaallah dengan iman, dengan keikhlasan datang ke sini dan harapan amal diterima, dosa-dosa diampuni. Oleh itu mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat ini. Semoga dengan bersyukur nikmat semakin bertambah. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari serta adik-adik dan anak-anak yang dirahmati Allah, selawat dan salam tak pula lupa dan tak boleh lupa untuk baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam hati kita sentiasa tentram, dan di akhirat mudah-mudahan kita diberikan syafaat oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bapak dan ibu, kaum muslimin dan muslimat, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang dirahmati Allah, masih pembahasan tentang aulia, para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Adik-adik masih ingat wali itu punya dua sifat? Yang masih ingat? Wali Allah punya dua sifat. Masih lupa? Masih lupa, alhamdulillah. Yang terdapat dalam ayat, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingat, wali-wali Allah itu tak takut dan tak sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Beriman dan bertakwa, meyakini, mengikrarkan, kemudian mengamalkan. Iman, meyakini, takwa, mengamalkan. Kalau perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan, itu takwa. Kalau iman adalah meyakini, mengikuti dan mengakui. Nah, kalau sudah demikian, tahu kita bahwasanya karamah yang Allah atau karamah atau kejadian
yang terjadi pada seseorang itu, kalau pada orang-orang yang beriman dan bertakwa, itu namanya karamah. Tapi kalau terjadi pada orang yang selain itu bisa saja sihir atau istidraj. Jadi bukan karamah. Kemarin kita sebutkan atau kita janjikan apa perbedaan antara karamah dengan sihir. Karena dua-duanya sama-sama kejadian yang aneh dan luar biasa. Aneh dan luar biasa yang terjadi pada orang-orang tertentu. Kalau dari sisi pakaian, kadang tukang sihir lebih syekh pula daripada wali kadang. Ya, sorbannya Masya Allah, sarungnya, semiri dan salnya, mungkin cara berjalannya dan sebagainya. Oleh itu, maka para ulama menunjukkan kepada kita bahwa antara wali dan antara karamah dengan sihir itu banyak perbedaan. Pertama, dari sisi sumbernya. Dari mana datangnya kejadian itu? Kalau wali itu bukan dari kemampuan diri atau ilmu sakti mandraguna, bukan, tapi semata-mata pemberian Allah dengan makna. Kalau disuruh lagi mengulang, wali ini tidak bisa ngulangnya, jelas. Tapi kalau tukang sihir bisa diulang-ulangnya. Jadi kalau kodok dibuat dah itu tanda kosong, itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi adalah atas bantuan syaitan. Jadi ini kodok bisa dia masuk rumah ke, masuk rumah seorang ke, berarti lemu, bukan karamah. Walaupun mungkin tampilannya lebih syekh daripada wali yang sesungguhnya, karena tampilan itu bisa saja sebagai pelipur atau kamuflase, sebagai untuk melindungi atau sebagai suatu kedustaan agar orang percaya. Karena syaitan itu suka menyesatkan. Kalau orang nak menyesatkan, biasanya tampil bukan dengan mengatakan, saya nak menyesatkan kalian, tidak ada. Atau kalau orang nak nipu kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya sengaja datang untuk menipu tuan-tuan, tidak ada. Sah? Saudara-saudara, saudara sekalian, saya sengaja datang untuk bawa syubhat ke sini, ada? Tidak ada. Tak ada yang mengaku menyesatkan, menipu dan sebagainya. Tetapi orang yang berilmu tidak gampang ditipu. Makanya diperlukan kita mengenali ini, bahwasanya karamah bukan ilmu sakti mandraguna. Itu murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sihir itu dari syaitan. Jadi bisa berulang-ulang. Yang kedua, dilihat dari keadaan orang yang menerimanya atau orang yang di tangannya terjadi kejadian yang luar biasa itu. Kalau terjadi dari orang yang seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, andainya dia terbang di udara atau bisa berjalan di atas air, bagi saya tidak dianggap karamah sampai saya lihat bagaimana dia menyikapi sunnah. Bagaimana dia menyikapi sunnah. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan menyikapi sunnah? Karena pembeda aliran yang sesat dengan aliran yang selamat adalah bagaimana menyikapi
sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah dia menta'zim sunnah Nabi sekecil apapun? Sekecil apapun, baginya sunnah itu besar. Ta'zimnya besar terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sekecil apapun. Karena tidak ada sunnah yang kecil, semuanya besar karena berasal dari Nabi besar dan ilmunya dari Allah yang maha besar, dan menghidupkan sunnah pahalanya sungguh besar. Jadi tidak ada yang kecil. Kalau dia meremehkan atau bermain-main dengan sunnah, lalu terjadi pada dirinya kejadian aneh, bisa saja itu istidraj, atau bisa saja dari asyaitan. Jadi karamah datang dari orang saleh, sedangkan yang tidak karamah datang dari orang ahli fisq, orang fasik, orang yang tidak taat, orang-orang yang suka berbuat kerusakan. Kemudian dari sisi niat dan tujuan, kalau ahlul karamah, wali yang diberikan karamah, bukan untuk menantang orang atau nak menengok bagak, tidak. Bukan anak untuk menantang, tetapi sebagai tanda dan pembuktian kebenarannya, karena dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tukang sihir biasanya menantang dan bertujuan membuat kerusakan dan mendatangkan mudarat. Buat kerusakan dan mendatangkan mudarat. Makanya ahli sihir selalu menghalangi orang beriman. Sedangkan al-awliya mengajak orang untuk beriman. Kemudian dari sisi sesuatu itu sendiri, artinya tabiatul fi'il, artinya tabiat dari kejadian itu. Kalau karamah itu tidak mungkin melanggar syariat, tak bisa melanggar syariat. Kalau terjadinya dan itu melanggar syariat, maka itu bukan karamah. Apa misalnya melanggar syariat? Tak sebanyak itu. Membuat tidak sholat kadang sah, atau tidak pernah hadir di masjid, syaratnya pula, atau lah subah sujud Allah Ta'ala lagi. Itu adalah dajjal dari syaitan. Nah, ma'asyal kiram dirahmati Allah SWT. Sedangkan sihir sering atau kadang-kadang sesuai dengan syariat, kadang-kadang atau lebih sering tidak sesuai dengan syariat. Kemudian dari sisi sihir bisa dipelajari. Jadi kalau tukang sihir ada anak, jadi gus sihir pula. Gus sihir pula. Tapi kalau karamah enggak. Karamah tidak dipelajari, tidak bisa dititiskan, tidak diwariskan. Andainya orang tuanya sendiri wali, belum tentu anaknya diberikan karamah seperti ayahnya, atau sebaliknya. Mungkin ayahnya tak diberikan karamah, tapi anaknya diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia bukan suatu ilmu yang dipelajari, tapi dia karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dari sisi pembuktian, karamah itu menjadi bukti akan kesetiaan kepada Nabi, sedangkan sihir biasanya adalah bukti akan kerusakan tukang sihir itu sendiri. Ini diantara perbedaan yang disebutkan oleh para ulama antara sihir dengan karamah. Jadi oleh sebab itu kalau kita sudah tahu ini, maka tidak mungkin atau maka kita tidak mudah
disesatkan oleh orang dengan alasan atau dengan kejadian-kejadian yang luar biasa. Karena sihir juga kadang-kadang kejadiannya luar biasa. Kejadiannya luar biasa, bisa berjalan di atas air, bisa tidak basah di hujan, bisa tidak bakar di api, bisa tidak tolak dia padang kobal dan sebagainya. Tapi tidak mesti itu karamah. Kemudian aqsamu auliyaillah, pembagian para wali itu. Wali Allah itu terbagi berapa berdasarkan Al-Quran? Wa auliyaullahi ala qismaini, para wali itu terbagi dua, yakni orang-orang beriman dan bertakwa itu terbagi dua. Sabiquna muqarrabun, yaitu as-sabiquna al-muqarrabun, yang cepat atau orang-orang yang diutamakan dan didekatkan. Yang kedua, ashabu yamin muqtasidun, yaitu golongan kanan. Jadi ada yang didahulukan, didekatkan, dan ada golongan kanan dan pertengahan. Berarti tidak ada golongan kiri ya? Tidak ada golongan kiri. Jadi wali itu hanya dua, yang di depan, yang didekatkan, atau yang golongan kanan, yang pertengahan. Ini disebutkan waqad zakarahumullahu ta'ala fi iddati mawadhi'a min kitabih. Allah sebutkan tentang mereka dalam beberapa tempat dalam kitabnya Al-Quran. Di antaranya qala ta'ala idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi apa yang terjadi. Apa yang dimaksud di sini? Hari kiamat. Laisa liwaqa'atiha kazibah, kejadian itu tidaklah dusta. Khafidatun rafi'ah, menurunkan dan mengangkat orang-orang yang berpahala besar dan menjatuhkan orang-orang yang berdosa besar atau berdosa banyak. Idza rujjatil ardu rajja, apabila bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Wabussatil jibalu bassa, gunung-gunung diterbangkan dengan sekencang-kencangnya. Fakanat haba'an mumpantha, sehingga menjadi seperti kapas yang diterbangkan angin. Wa kuntum azwajan thalatha, kalian terbagi kepada 3 golongan. Fa ashabul maimanah, golongan pertama ashabul maimanah, golongan kanan. Ma ashabul maimanah, tahukah kalian siapa golongan kanan itu? Wa ashabul mash'amah, ma ashabul mash'amah, yang kedua golongan kiri. Tahukah kalian siapa golongan kiri itu? Was-sabiqun as-sabiqun, dan yang sabiqun, orang-orang yang dahulu dan di depan. Ulaikal muqarrabun, mereka lah yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin na'im, tempatnya di surga yang penuh dengan kenikmatan. Fa dzakara thalathata asnaf, lalu Allah menyebut dalam ayat-ayat ini tiga golongan atau 3 jenis. Sinfan fin nari wa hum ashabus shimal, satu golongan di neraka yaitu golongan kiri. Wa sinfaini fil jannah, dan 2 golongan di surga. Wa huma ashabu yamin wa sabiquna muqarrabun, yaitu orang-orang yang golongan kanan dan yang di depan as-sabiqun, muqarrabun, dan yang didekatkan. Wa qad zakarahum aidan fi akhir hadhihi surah, kemudian Allah sebutkan kedua golongan ini, yaitu golongan kanan dan al-muqarrabun as-sabiqun al-awwalun, di akhir surat ini, surat al-waqi'ah. Faqal fa amma in kana minal muqarrabin,
Adapun jika dia termasuk dari kalangan al-muqarrabin yang didekatkan, farauhu wa raihanun wa jannatu na'im, maka kehidupan yang bahagia, wa raihanun, dan kecukupan nikmat, yaitu makanan, minuman apa saja yang menyenangkan jiwa, wa jannatu na'im, dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa amma in kana min ashabil yamin, adapun mereka yang dari golongan kanan, fasalamun laka min ashabil yamin, maka salam keselamatanlah bagimu karena termasuk golongan kanan. Wa qad zakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amal al-qismaini fi hadits al-awliya al-masyhur. Allah telah menyebutkan amalan kedua golongan itu dalam hadis tentang wali-wali yang masyhur, wa huwa haditsun qudsi, yaitu hadis qudsi, yarwihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rabbih, yang diriwayatkan oleh Nabi dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad akhrajahu al-Bukhari min hadits Abi Hurairah. Al-Bukhari meriwayatkannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, inna Allah ta'ala qal, sesungguhnya Allah ta'ala berfirman, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb, siapa yang memusuhi waliku, siapa yang memusuhi waliku. Siapa yang dimaksud wali? Nanti Allah jelaskan yang dimaksud dengan wali itu. Faqad azantuhu bil harb, maka telah aku umumkan kepadanya perang. Siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan perang dengannya. Berarti Allah akan membela para walinya. Makanya dengan apa? Dengan karamah tadi yang dia berikan. Faqad adzantuhu bil harb, aku umumkan perang kepadanya. Baik. Lalu siapa wali itu? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Kemarin apa makna wali? Di awal pembicaraan kita tentang wali, apa makna wali kemarin? Lalu beliau al-qarib, al-muhib, yang dekat dan dicintai, al-qaribul habib. Lalu boleh bicara wali itu adalah yang dekat dan dicintai. Lawannya apa? Lawan wali al-adu. Al-adu apa artinya? Lalu boleh dia al-ba'id, al-baghid, yang jauh. Allah cara adu, musuh, yang jauh dan dibenci. Jadi wali Allah artinya yang dekat dan dicintai oleh Allah. Aduullah artinya yang jauh dan dibenci oleh Allah. Lihat, Allah katakan siapa yang wali itu, yang akan dibelanya itu, ma taqarraba ilayya abdi, tidak adalah hambaku mendekatkan diri kepadaku. Berarti wali itu yang mendekatkan diri kepada Allah. Gimana cara mendekatkan diri dengannya? Bil imani wat taqwa. Apa iman dan takwa itu? Yakin dan mengikuti. Sah? Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah hamba mendekatkan diri kepadaku lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan kepadanya. Berarti bagaimana cara mendekatkan diri pada Allah? Dengan yang Allah wajibkan. Berarti yang Allah
perintahkan. Jadi kalau ada orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan yang tidak Allah perintahkan dan tidak Nabi ajarkan, bisa jadi wali? Bisa. Wali syaitan. Ya bisa jadi wali, tapi wali syaitan. Makanya tidak sedikit wali itu yang gila, kemasukan syaitan. Disebut dengan wali majzub. Wali majdub itu tuh gara-gara mengamalkan yang tidak diperintahkan, baik zikir maupun pikir, baik doa maupun zikir yang lain-lain. Oleh itu ikhwani kaum muslimat hati, saya katakan tidak ada cinta yang bikin gila atau ibadah yang bikin gila atau zikir yang bikin hilang akal kecuali cinta, zikir, ibadah ilegal. Ini saya bertanggungjawabkan ini. Kalau ada wali yang gila gara-gara zikir, ayo kita buka kembali. Kira-kira asli enggak? Ijazah pula. Asli enggak? Apa namanya? Zikir dan doanya. Kalau enggak asli, itu sebabnya. Maka yang enggak asli-asli itu lama masalah. Enggak mau selesai dah kan ya? Wah. Kau kojo, yang enggak asli-asli itu kau kojon. Susah dibuktikan. Sah? Lama gua lupa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Demikian juga cinta. Kalau ada orang gila gara-gara cinta, catat, saya bertanggungjawabkan, semua cinta yang bikin gila, cinta tidak halal atau cinta ilegal. Contoh, gilo jando. Kan ya? Gilo jando. Boleh oleh? Enggak. Atau tidak gilo roh. Enggak ada orang gilo bini roh. Gilo mantan bini lah, jadul di rumah. Jadi kalau sudah laki-lakinya tu gilo kayaknya tu dia gilo ilegal, cinta ilegal. Lah jole punya uang, sayang juga kayaknya lah. Sah? Bersibuk-sibuk je lah, berikuin-ikuin je lah. Bertelpon-telpon je lah. Sah? Ada macam itu? Ada macam itu. Ilai tolak 3 jatuh sayang pun tiba. Jadi sebab itu hati-hati jangan menggunakan tolak. Iya. Kau bantah adong lagi musaji. Jangan kau mamak banyak masalah sudah itu. Adong kah musaji. Jalan buat kain tak masalah, bungkui kain tak masalah, buat piti guys sekali. Sah? Jadi baik musaji. Sampai musaji tu malam sih kau makan ada akek kau ada punya pakai telpon je bisa aja kan? Kan ada jasa GoFood kininya. Lain kan? Tu kau datang sama awak kau mau awak mana ya anak kau? Musaji Mas'ud maknya. Maklah 3 minggu situ nya. Iyo mak Ramadan tak enggak sampai tahu. Enggak sampai ke musaji. Enggak sampai iktikaf. Jadi di qadha kini nya. Wah iktikaf 10 hari biasanya nya. Memang ditakan nang dia Ramadan apa nak iktikaf gini. Tapi insyaallah kalau leka musaji lain nak kan gilo orang. Nak kan gilo. Apalagi dak tentu sekene ada ayat jamaah dah. Dak minta dak tentu ayat jamaah dak habis. Abi ni pandai lo menjaga rahsia. Jadi ya. Sah? Aja tadi. Tapi kalau pego mamak 2 hari tanya dia lah. Apa nak pulang yohnya? Tu dia celaka mana tempatnya. Kalau lah itulah data serak tu. Nah. Itu seditu tu suruh dia amat cair lah. Awak sayang je boh. Itu dia manjat-manjat dinding sudah itu. Nah, itu kaum muslimin. Jadi semua cinta yang bikin gila pasti cinta ilegal. Seluruh ibadah dan zikir apapun namanya yang bikin hilang akal mesti cinta atau ibadah
ilegal alias bid'ah hasanah, alias bid'ah hasanah. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Lihat bagaimana Allah katakan wa ma taqarraba ilayya 'abdi. Apa je? Hah? Mati oleh? Masuk ke tu? Iya dia, ayolah sudah azan kok. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة Baik, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi Allah SWT menjelaskan sendiri siapa yang dimaksud dengan wali yang mendekatkan diri itu. Siapa mereka? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattuhu alayhi. Tidaklah ada sesuatu yang dengannya hambaku mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai dari kewajiban yang aku wajibkan. Jadi ingat apa yang Allah wajibkan, bukan yang diwajibkan oleh selain Allah, karena kita taat pada Allah, bukan taat pada yang lain.
Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunat-sunat sampai aku mencintainya. Sampai aku mencintainya. Berarti yang wajib dulu, lalu ditambah dengan yang sunat-sunat. Usulnya apa? Sampai mendapatkan cinta Allah, dan itulah al-walayah. Al-walayah itu adalah al-qurbu wal mahabbatu min Allah, yaitu dapat dekat dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Fa iza ahbabtuhu, apabila aku mencintainya, apabila aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yabtisu biha, dan tangan yang dengannya dia bekerja. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dengannya dia berjalan. Wa in sa'alani la'utiyannah, bila dia meminta pasti aku beri. Wa la in ista'adzani la'u'idzannah, bila dia minta perlindungan pasti aku lindungi. Nah, inilah wali itu yang beramal sesuai dengan yang diperintahkan, sesuai dengan yang disyariatkan. Jadi bukan membuat amalan sendiri dan bukan pula membuat syariat sendiri. Contoh konkret sajalah. Kalau Jumat, masjid dah kat situ je solat, tak mesti ke Masjidil Haram tiap Jumat dah. Kalau lah tiap Jumat ke Masjidil Haram lah pati buat curiga tu. Tak leh Jumat tak tidur. Tak percaya tuan-tuan? Nabi tak cinan je kat Cipahala kadang. Tu tahu itu ke Masjidil Haram tu? Padahal dah kat Masjidil Cahaya kat Nabi ke Masjidil Haram tiap Jumat le pada wang siko. Kan ya? Nabi ke Masjidil Haram jarak waktu samanya. Jumat di Masjidil Haram, Jumat long di Masjid Nabawi. Kalau siko jauh bezongku, hanya pergi sama jawab. Kan sama jawab pergi. Awak pergi jangan sama lesangah, inya pergi. Jangan dua leh lo pergi lambat lo pergi awak le. Jangan dua leh pergi. Jam 1 lah sudah le makan rumah. Awak belum sampai rumah le, belum nak ketiga ina. Bapa cara Jumat tu. Di mana Jumat tu? Hanya je kalau jam 1 di Makkah baru jam 9. 9 pagi lah Jumat orang. Tahulah bisa melobi dia masih ada orang pengurus Masjidil Haram. Tak pun tak isa di mau Jumat sampai jam tu. Itu tanda duta. Itu tanda duta. Jadi enggak yang seperti ini, itulah maksudnya katanya karamah tapi tidak sesuai syariat. Katanya kecil karamah tapi tidak sesuai syariat. Atau mereka nyebut karamah bini wang bini awak. Ada macam itu? Ada enggak? Bini wang bini awak. Tu cerita Walid Nadawi boleh tak? Itu cerung. Itu cerung. Jadi Dewi itu nikah je laki, nikah zahir. Nikah je wali, nikah batin. Allah Ta'ala menikahnya. Masya Allah. Hebatnya pada Nabi. Nabi ada jenis itu. Nabi ada jenis itu. Bini nak anggap bininya. Apa sampai lain je kah? Nabi memang ada bininya yang dinikahkan oleh Allah. Oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu
Zainab binti Jahsh. Nah, tapi tidak makasih Nabi dulu saudara bini kalian dinikah oleh Allah Ta'ala jadiannya. Tak ada orang. Tiba di Walid Nabi saja dia. Dan Walid-Walid seperti itu banyak di dunia. Kan ya? Kau ada juga? Hah? Dia tidak habisnya. Banyak sana. Banyak sana. Allah musta'an. Itu tanda bahwa itu bukan karamah, tapi adalah kiamat. Bukan karamat tapi kiamat. Nauzubillah. Kalau itu di sini perlunya kita mempelajari masalah wali itu kaum muslimin supaya kita tidak tertipu karena tidak berilmu. Jelas? Nah. Taib. Fal abraru ashabul yamin humul mutaqarribuna ila Allah Ta'ala bil faraid. Orang-orang saleh, orang-orang baik, yaitu ashabul yamin, golongan kanan, itu adalah mereka yang mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib-wajib. Yaf'aluna ma aujaballahu alaihim, mereka mengerjakan yang Allah wajibkan kepada mereka. Wa yatrukuna ma harramallahu alaihim, dan meninggalkan yang diharamkan Allah kepadanya. Wala yukallifuna amsum bil mandubat walal kafu an fudulil mubahan. Mereka tidak membebani diri mereka dengan mengerjakan yang sunat-sunat. Dengan yang sunat, dan tidak pula meninggalkan yang mubah-mubah. Ini ada yang mubah, tapi kalau ditinggalkan lebih baik. Apa contoh? Mak semuanya itu mubah, anjak ditinggal, duduk tepi jalan, boleh. Duduk ngadai, boleh. Tapi ditinggal, anjak. Nyala mau duduk situ, cito no kan banyak, utang bertambah, awak tambah panjang, tolong usuk. Kan ya? Ada sebab itu bukan tak boleh. Boleh enam. Banyak cerita boleh. Kan bolehnya. Asal jangan haram kan. Tapi kalau saya kena lebih elok. Yang cerita nak perlu juga. Jadi orang ashabul yamin ikut tak ditahan-tahan benar lah. Yang wajib-wajib dikojong, yang sunat kadang dibuat kadang tidur. Tapi yang haram ditinggal pula. Tapi yang makruh-makruh kadang dibuat juga dia. Jelas? Nah. Kemudian wa ammas sabiqunal muqarrabun. Adapun yang dahulu dan cepat yang didekatkan kepada Allah, fataqarrabu ilaihi ta'ala bin nawafil ba'dal fara'id. Orang-orang ini selain mendekatkan diri dengan yang wajib-wajib, mereka juga mengerjakan yang sunat. Yang sunat. Fafa'alul wajibat wal mustahabbat, mereka mengerjakan yang wajib-wajib dan yang sunat. Wa tarakul muharramat wal makruhat, dan meninggalkan yang makruh-makruh dan yang haram-haram. Tahu bedanya? Tahu bezanya? Awak gimana akini roh? Contoh tak kena karamah contoh boleh? Akan adalah jauh boleh. Lama aja bono makruh dia. Apalagi lah ciri khas alus sunnah tu kan. Kalau nak jadi alus sunnah harus ahli hisab. Kalau tidak ada alus sunnah nomor. Allah musta'an. Wa tarakul muharram wal makruhat falamma taqarrabu ila Allah, ketika mereka mendekatkan diri kepada Allah bijami ma yaqdiruna alaihi min mahbubatihim, dengan apa yang mereka sanggupi dari hal-hal yang dicintai oleh mereka, mereka tinggalkan. Mereka ingin sebenarnya yang makruh-makruh kan ingin kita, yang mubah-mubah itu kita ingin, tapi karena mendekatkan diri pada Allah mereka tinggalkan. Oleh sebab ahabbuhumur rabbu hubban tamman, akhirnya mereka dicintai Allah dengan cinta yang sempurna. Apa sebab? Karena mereka taat kepada Allah dengan taat yang
sempurna. Yang mubahnya tinggal lagi. Yang mubah aja deh tinggal, apalagi yang makruh, apalagi yang haram. Wa asamahum minaz dzunub, sehingga Allah jaga mereka, lindungi mereka daripada dosa-dosa. Wastajaba du'aahum, kalau tidak ada dosa dia jaga Allah Ta'ala, maka doanya mustajab. Kama qala Ta'ala, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nafil hatta uhibbah, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunat-sunat sampai aku mencintainya, sampai akhir hadis tadi. Dengan demikian wali itu didapat dengan taat, wali itu didapat dengan iman dan takwa, bukan dengan dipelajari. Sah? Tidak ada sekolah kewalian, ya, tidak ada pendidikan kewalian atau pelatihan kewalian atau seminar kewalian, tidak ada. Hanya ini prestasi murni dengan menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau jah 3 sekatik leh sudah ya. Nah, menundakkan rati kau tanyong, kalau ndak simpan je lah. Nah, hal la yaqtasu awliya Allah bilibasin wala hay'ah. Wali itu tidak punya tampilan khusus dan tidak punya pakaian khusus. Sebab kan sekarang orang menengok mak jubah 3 lapis, soban Masya Allah 5 meter kan ya, nya meliliornya pulang tiru dianggap wali. Sah? Kan banyak masyarakat sekarang nengok tampilan, sah? Kan ya, kadang-kadang tak kicu ada itu kan banyak. Iya ndak, datang pangdam tuh pangdamnya panglima dam ndak pernah pergi haji, tidak pernah pergi haji. Alhamdulillah ada nama pangdam, panglima dam, bukan panglima daerah militer, bukan, panglima dam, tukang kicua jemaah untuk masalah dam jemaah haji. Ndak apa-apa aja lah kalau ndak yang sebut lah. Nah, kadang tampilannya contoh wali, sehingga orang kampung awak cayo ke inyo le podo ke awak mahasiswa, ya, belajar oleh pengicu orang luar cayo je ke orang le podo ke awak. Apa sebab? Awak baju juga dek, biasanya inyo lengkap dengan sorban, ada sal sekali, tak sobio di tangan, tak pernah putih, sah? Sudah itu motor rancak, mengkilek, rental. Akhirnya lebih cayo kayaknya bodoh ke awak. Awak mengingatkan supaya dibayar di tempat resmi, karena orang tu sudah terbukti pengicua banyak ya, walaupun tak sodo tapi sudah terbukti pengicua. Nah, tapi dengan tampilan mereka menipu orang, itu maksudnya. Jadi sekarang banyak pula asal tampilannya contoh wali dianggap wah, asal tampilannya berbeda dari yang lain dianggap wali. Kalau contoh misalnya di Syiah itu ada sorbannya, kalau warna itulah tingkatan, warna itulah tingkatan. Nah, dalam Islam itu tidak ada. Paham ya? Paham tak? Kalau warna hijau koloro, kalau agak kuning-kuning kalau agak sia-sia maron itulah mana? Enggak ada. Nah? Apa? Sabu tu enggak wani itu dah. Itu tingkatan peringkat. Nah, jadi tidak ada pakaian khusus. Wa auliyaullah la yatamayyazuna an ghairi minan nasi fil zahir bilibasin wala bihay'ah. Bahwasanya para wali Allah itu tidak tampil beda dengan awam manusia, dengan masyarakat umum. Ya, tidak ada pakaian khusus dan tidak ada pula tampilan khusus, tidak ada aksesoris khusus. Alama huwa maqarrarun inda ahli ilmi wa tahqiq min ahli sunnah, seperti yang ditetapkan para ahli tahqiq dari para ulama kalangan sunnah.
Karena perlu disebutkan kalangan Ahlus Sunnah. Karena ahli bid'ah membuatkan itu. Qala ba'dul a'immatil musannifin min fil awliya, sebagian ulama yang menulis tentang para wali, walaysa li awliya illahi syai'un yatamayyazuna bihi 'anil nas. Tidak ada tampilan yang membedakan para wali dengan manusia biasa. Fi zahir, dalam tampilan yang nampak, minal umuril mubahat, dalam masalah hal-hal yang dibolehkan. Karena wali tidak mungkin memakai pakaian yang tidak dibolehkan. Maksudnya kalau masyarakat umum buka aurat, mereka tidak buka aurat. Pahamnya? Maksudnya tidak beda tampilannya dari manusia biasa dalam hal-hal yang dibolehkan. Tidaklah mungkin wali bercelana sampik dah, kan tak mungkin dah. Kan dia? Tidaklah mungkin wali dah mandi pakai mandi pakai pakai apa namanya, celana dalam gitu. Sah? Kalau cendu mandi tidak mungkin diwali itu nah. Sah? Kecuali wali murid. Nah, jadi pada sesuatu yang mubah, pakaiannya biasa-biasa seperti yang dipakai oleh masyarakat biasa. Kalau di situ orang pakai sawung pula. Jalan. Masyarakatnya umumnya bercelana panjangnya celana panjang. Kalau itu sampai itu orang baju-bah. Kalau sampai itu pakai apa lah? Pakai koteka? Anda. Tidak mungkin. Jadi kaum muslimat dan mati Allah, wala yatamayyazu bi libasin duna libas idza kana mubahan. Mereka tidak beda pakaiannya selama pakaian itu dibolehkan. Tapi kalau di situ orang berpakaian yang tidak syar'i, tentu wali tidak mungkin berpakaian yang tidak syar'i. Wala bihalqi sya'rin aw taqsirihi aw dhafrihi, dan tidak pula punya gaya rambut yang khusus, baik dicukur maupun dipendekkan atau disanggul. Kan ada sebagian rambutnya panjang. Nah, apakah mesti panjang rambut wali? Tidak. Apa mesti pendek? Juga tidak. Artinya seperti tampilan umum biasa. Jelas? Baik, kalau kita ada wali dan panjang rambut, dan tinggal di masyarakat yang rata-rata rambutnya pendek seperti biasa, seperti kita ini. Ada rambut panjang kan ada orang? Kan ada. Ndak, kalau ada orang buat lo hajinan je rambut panjang ni apa ndak? Kalau le sama-sama panjang, saudara panjang rambut. Cuma dan tampil di kalangan orang-orang yang rambutnya selalu dipendekkan. Jadi oleh sebab itu tampilannya sama. Kalau nak jadi wali tak mesti berbeda. Sah? Baik. Taib, idza kana mubahan, selama itu dibolehkan. Kama qila kam min sadiqin aw kam min siddiqin fi qiba wa kam min zindiqin fi abah. Berapa banyak ya orang yang siddiq berpakaian qiba, itu pakaian apa namanya seperti jas, wa kam min zindiq fi abah, dan tidak jarang pula orang zindiq, orang munafik berpakaian ulama. Jadi aba itu biasanya adalah pakaian para ulama, jubah-jubah ulama. Sedangkan qiba itu biasanya pakaian-pakaian para pembesar, orang-orang yang kaya dan sombong biasanya banyak pakai pakaian seperti itu. Jadi tidak jarang pula siddiq, orang yang siddiq. Tahu siddiq? Siddiq tentu tidak jadi ya. Abu Bakar Siddiq tentu. Apa dia kalau siddiqnya? Bukan karena jujur, karena selalu membenarkan. Kalau sadiq iya benar, tapi siddiq selalu membenarkan. Apa yang dibenarkan? Yang datang dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak sedikit orang siddiq tapi pakaiannya pakaian orang umum. Paham dah? Paham dia. Ini pakaian ulama, kau pakai apa coba awak kini kau? Awak. Kalau ulama coba apa kain biak awak? Biasa.
Jukaus. Ulama ni, kita tengok dia tuan-tuan ulama macam apa umumnya pakaian ulama ke awak bakin sawang. Tu ndak jukaus dah betul dah, baju koko kan ya. Kan ya? Hah? Baju Melayu misalnya, sah? Kan ya? Ada ulama awak pakai blue jean. Pakai jean sampai ada. Iya payah jawab. Nawanya la ilaha illallah. Berartinya meninggalkan gaya ulama tu. Ikhwan, sejak dulu sampai hari ini orang sudah tahu ini tampilannya ulama, ini tampilan bukan ulama. Kata tu doangnya. Jin ulama lah, sudah kah? Ada ulama pakai blue jean sudah itu celana apa nama kaos oblong jalan pakai kapi haji ada. Kan tak ada orang. Walaupun ada seorang-seorang tapi meniru orang awam kan ya. Kan tak sabut ulama disabut orang sudah itu. Enggak. Iya enggak? Nah, ini contoh dulu ada seorangnya ulamanya, ulama Gadang luru. Pai hadir di apa wisuda santri. Ala pai baju kaos deh. Pakai blue jean, enggak lama kapiara. Padahal walu merencanakan sambutan wali murid inyo sadia, tapi nengok gaya tak jadi noh. Fahamnya? Berarti pantas ndaknya pakai gaya macam itu. Ndak ada kan? Berarti ndak gaya ulama tu noh. Fahamnya ndak? Cuman masalah boleh ndak baju kaos? Boleh. Cuman ndak gaya ulama macam itu. Lah fahamnya? Baju kaos mat. Kalau suak dana baju kaos ya. Boleh baju kaos suak ceramah. Kan sabuin tak gaya ulama adanya lah faham dia tu lamun jalan sudah dah capek sudah buat melamun je. Jadi berapa banyak ini kan tak kata tamsil orang zindik berpakaian ulama. Kalau bahasa Arab fi aba itu ada pakaian para ustaz, para ulama. Faham? Wa kam min munafiq wa kam min zindiqin fi aba wa kam min siddiqin fi qiba. Tidak pula sedikit orang yang orang yang siddiq tapi pakaiannya pakaian biasa dipakai oleh orang umum, bukan pakaian khususnya atau pakaian yang lebih sering disebut pakaian ulama. Jelas? Ya baik lanjut. Dahulu kalau pai musaji buya pakai selau panjang. Tengok doang tak? Iya ndak? Haji tu apa lahir? Bandai san generasi Z kau san Gen Z san. Assalamualaikum. Kami nek kenek dahulu ada buya dua selau panjang pai ceramah selau panjang kana sabui. Buya tetapi selalu panjang. Jadi waktu itu kalau buya minimal pakai sawang. Kalau enggak pakai jubah. Pahamnya? Ini adalah banyak lo buya pakai selalu panjang. Cuman Laila lapang-lapang kan ya. Alhamdulillah. Jadi itu maqasidu. Nya enggak pakai khusus ulama tapi lebih identik dengan ulama. Faham maksudnya? Saya jalan ke tuntun ya. Artinya seperti yang anda sebut tadi, kalau ulama kadang pakai sal, atau pakai salnya, sal tentu. Nuatan kau main doa semiri. Atau bakapi haji. Dahulu ya sebagian kalau kopi hitam bau masih sawi doang. Dan buatlah contoh. Ambo pernah karena tugas ada suatu tugas negara yang mewajibkan pakai batik waktu itu, pakai kopiah nasional. Pas lado kajian di Kinang, ndak sampai ganti kostum dah. Babo kopi hitam, baju batik ceramah di Kinang. Asal gue dek seorang tokoh Bang Kinang tu. Fahamnya tak?
Apa dek sabu itu? Ndak pakaian ustaz danya. Lah paham? Alhamdulillah. Jadi ada pakaian tak contoh jubah. Kau kan lah umum pakai orang. Aja pakai jubah aja kan? Kau pakai jubah aja kan? Tapi kalau pakai jubah ustaz ndak sabu dah. Pada itu baju kaos, ada baju kaos ya kan? Coba lo ustaz baju kaos sabu dah doang. Sabu doang. Itulah makasih itu kira. Kalau paham? Anu je lah. Kau terpaksa antar pulang doh. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Jadi berapa banyak siddiq berarti berpakaian biasa, tapi berapa banyak pula orang siddiq tapi pakaiannya seperti pakaian ulama gaya. Nah, kemudian bal yujaduna fi jami' asnabi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wali itu terdapat dalam setiap level umat ini, dalam setiap level umat, dalam setiap status sosial umat ini. Idza lam yakunu min ahli al-bid'ah adh-dhahirah wal fujur, selama mereka bukan ahli bid'ah yang jelas-jelas dan bukan pula pendosa yang jelas-jelas. Fayujaduna fi ahli al-Qur'an. Wali itu kadang-kadang terdapat pada ahlul Quran, orang yang menghafal dan mengajarkan Quran. Wa ahlil ilmi, atau di kalangan ulama. Wa yujadu fil jihadi wal qital wasayf. Ada pula wali yang terdapat pada golongan ahli jihad fisabilillah. Wa yujaduna fit tujar, kadang-kadang terdapat pula di kalangan para pedagang. Was sunnah, dan para ahli, para arsitek. Was zurra, dan para petani. Perlu contoh tak? Tapi lama tu. Wali itu ada di kalangan ahli Al-Quran, para penghafal Quran, para pengajar Quran. Ada pula di kalangan para ulama seperti ngajar fikih dan sebagainya. Ada pula di kalangan petani, ada kalangan pedagang, ada kalangan arsitek, para para pengusaha dan sebagainya. Ada. Karena di antara mereka pedagang ada yang saleh. Di antara pengusaha ada yang saleh. Jadi mereka ada di setiap status sosial. Jadi bukan khusus orang-orang masjid saja. Orang di ladang juga bisa jadi wali, selama dia menunaikan yang wajib-wajib, menjauhkan yang haram-haram, kemudian ditambah dengan yang sunat-sunat, dan meninggalkan yang makruh. Jelas? Baik. Subhanallah, butlatu ma qad yu'taqadu fihi minal ghulu. Satu hal yang tak boleh diyakini pada wali, karena termasuk ghulu dan berlebihan, adalah wa auliya'ullahi laysu ma'sumin. Para wali itu tidak maksum. Apa tidak maksum? Tidak semua yang datang dari wali benar. Artinya tidak mungkin kita katakan selama wali bilang pasti benar. Tidak. Bisa saja mereka salah. Yang kedua, bila mereka terlibat salah, tidak menggugurkan semua kewaliannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dituntut wali itu seperti nabi. Artinya apa? Walaupun dia wali, tapi kalau salah tetap salah, tidak boleh diikuti. Tetap salah. Sebab apa? Banyak orang kalau sudah wali pasti benar semuanya. Dan ini adalah keyakinan yang batil. Kamu siapa? Dia wali itu? Tidak. Wala ya'lamunal ghaib. Mereka juga tidak tahu yang gaib. Wali juga tidak tahu yang gaib. Kalau ada yang klaim tahu yang gaib, itu kan bukan wali Allah, wali syaitan. Bukan wali Allah tapi wali syaitan. Nah, walaysa law, tapi dia dah tahu dia menjelang mati, Ustaz, tahu misalnya.
misal gitu. Enggak. Karena kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Allah nafikan ilmu gaib itu kecuali pada dirinya sendiri. Nabi sendiri juga tidak tahu yang gaib kecuali yang Allah tunjukkan kepadanya dengan wahyu. Allah tunjukkan kepadanya dengan walaysa lahum qudratun ala tasarrufi fil khalqi war rizq, dan mereka tidak punya kuasa untuk menjalankan atau mengurus makhluk dan beri rezeki. Wala yad'una nasa ila ta'zimihim, dan ingat, wali tak pernah mengajak orang untuk meninggikan mereka, bukan untuk mentakzim mereka. Aw sarfi syai'in min al-amwali wa ataya lahum, atau sengaja untuk mencari penghasilan dengan kewalian itu. Oh, banyak wali yang kayak gitu ya. Ya, yang menjadikan kewaliannya sebagai sumber pendapatan. Sehingga banyak yang cari berkat, salam tempel atau salam legat. Min amwali wal ataya lahum wa man fa'ala zalika falaysa biwaliyillah. Siapa yang melakukan itu, dia bukan wali Allah, bal kazzab, tapi adalah pendusta, afaq, dia itu penipu, ahli fitnah, waliyun lisyaitan, wali syaitan. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Jadi tidak maksum, tidak tahu yang gaib, dan tidak punya kuasa apa-apa, dan tidak untuk memuliakan dirinya, dan tidak mencari penghasilan dengan kewaliannya tadi. Nah, kalau yang terjadi berarti itu bukan wali Allah, tapi adalah wali syaitan. Tapi kalau seandainya bukan karena dia yang menginginkan, tapi Allah beri, orang beri, bukan pula berarti wali tak boleh nerima hadiah, bukan pula seorang yang taat tak boleh dapat sedekah kalau dia ahli sedekah, tak boleh zakat, bukan. Tentu kan bisa bedakan, ada orang yang sengaja membuka itu untuk peluang cari rezeki. Misalnya dibuka kuburan keramat, lalu diletakkan kota impak di situ, lalu dibuat anjuran-anjuran untuk bersedekah di situ, cari barakah. Itu yang dimaksud. Bukan maknanya wali cala mati musikin, bukan. Paham tak? Hanya kalau tidak boleh yang hadiah, matilah di musikin dia lah, bukan. Maksudnya dia bukan menjadikan itu peluang untuk mencari pendapatan. Tapi kalau seandainya dia buka sekolah, lalu sekolah harus bayar SPP, bayar uang pangkal, bayar ini dan sebagainya, maka itu dibolehkan. Kalau dia buka usaha ngambil untung, bolehnya? Boleh wali buka usahanya? Kan sampai cakap ada pedagang gay woi. Tu bolehnya bakabun? Lain. Tu tak boleh lawe sawit? Hanya awak wali tapi piti banyak, ya tak boleh piti banyak. Kan sebenarnya wali itu ada di kalangan kontraktor. Kontraktor bisa di wali tu? Wali kota. Nah, selama dia menegakkan syariat dengan benar, apapun profesinya, asal halal, maka rumus adalah iman dan takwa. Dah? Kalau wangi contohkan kalian tahu ibu dong pertanyaannya. Nah, kalau wangi dan saudara, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.